Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif. Mudah-mudahan ilmu yang diajarkan kepada kita, ilmu yang kita serap dari kitabnya para musannif, para muallif, senantiasa barokai buat kita semua. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi, thumma ila hadrati sultanil awliya As-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz, khususan Jami'ah Wali Songo, khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura, wa ila roh Mbah Hasyim As'ari Jombang, wa ila roh Ki Haji siapa? Samsul Arifin Situbondo, Ki Asad Samsul Arifin Situbondo, wa ila roh Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Salaga Pasuruan, Mbah Surga Surgi Pasuruan, Mbah Gede Pasuruan, Huson Mbah Masidik Jember, wa na khususan ila roh Mbah Maksum Rembang, Mbah Bisri Mustafa Rembang, Mbah Maimun Zubair Rembang, Ki Sal Mahfud, Ki Abdullah Salam, Ki Muhammadun Pondoan, Ki Abdullah Rifai Cebolek Pati, Mbah Arwani Kudus, Mbah Turehan Kudus, Mbah Saroni Ahmadi Kudus, Mbah Soleh Darat Semarang, khususan ila roh Abu Yadim Yati Banten, wana khususan ila roh ajengan Khair Afandi, Ki Ilyas Ruhiyat, kemudian Ki Ilyas Ruhiyat Tasikmalaya, Kang khususan Ki Ahmad Taujili Garut, wana khususan Kang Ayub Cirebon, nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ini baik, sebelum ngaji ini kita tuntaskan satu-satu ya. Kemarin HP udah saya kasihkan ya. Ini untuk bayaran daftar ulang Saudari Syifa Aulia Pohan. Ada Pohannya nggak lu? Berapa nih semuanya? 560.000. Masya Allah. Udah coba itu 560.000 duit semua. Ya udah, orang duitnya dari Allah. Ya kita berikan juga untuk jalan Allah. Berapa tadi Pak? Lu paham banget sama duit. Sekolah pada bayar-bayar nggak pada deres. Ketok nih palanya nih. 1, lihat 1, 2, 3, 4, 5, 560. Twing. Nih minta kwitansinya sama sekolah. Ntar lu lagi. Nih ya, nih. Oke, ini kamu yang anak baru. Siapa? Astrid. Sini buat beli kitab. Berapa buat beli kitab? Sini maju. Nanti kasihin titipin ke siapa kamu kalau nggak tahu. Berapa? 100 cukup kitab semua? Kurang. Berarti berapa? Ini nomornya ganjil semua. Simpen dulu. Berapa? 130. Jadi yang 20 Pak Jajan. Nih. Kamu kurang ya kitabnya? Ya udah nih, gua cabut dulu, udah habis duit Pak Ustadz. Go, cepetan.
Nanti dititipin sama siapa yang biasa beli kitab, nanti dititipin. Oke. Siapa tadi mau duit lu mau? Ya, tadi yang puasa siapa? Eger, cepetan. Nih bro, sama Rahmat. Nih, lu berdua sama Rahmat. Ya, nih dikasih Rahmat nih. Udah. Desti puasa Pak. Desti sendiri. Nih, mau yang puasa kasih goceng, nggak puasa kagak, ngapain nggak puasa? Alia puasa, puasa gitu. Oke dah. Oh Al ini Al. Nih sini maju. Mau maju sini kalau mau. Diri cepetan. Nih obat nyamuk. Ya, satu-satu minumnya. Ya oke. Lu sono. Oke, sekarang kita lanjutkan halaman 42B itu mana? Babul istisna'i. Ai hadza babul istisna. Bermula ini itu bab menerangkan istisna. Wa bermula istisna fil lughati dalam bahasa al ikhraju itu mengeluarkan. Maka istisna itu artinya mengecualikan. Artinya mengecualikan itu ya mengeluarkan ya mengecualikan itu. Mutlakon dengan mutlak. Sawaun itu sama saja karena ada apa ikhraj atau istisna. Ada itu bi'illah menggunakan illa. Bi'illah menggunakan illa. Au bi ghairiha atau lainnya illa. Katakhsisi seperti mentaksis, mengkhususkan bisifati dengan sifat, wasyarti dan syarat. Udah titik dulu, segitu dulu, perhatikan. Istisna huwa fil lughati al ikhraj mutlaqan. Maksudnya apa? Istisna secara bahasa maknanya itu di sini aja. Istisna. Maknanya itu sama dengan ikhraj. Apa itu maksudnya al-ikhraj? Mengeluarkan. Terjemahan bebasnya mengecualikan. Udah jangan ganggu yang lain. Kalau enggak di belakang sono, ya. Maknanya secara bebas adalah mengecualikan atau mengeluarkan. Mengeluarkan ini baik menggunakan illa. Biasanya udah Eger, jangan ngomong mulu, ganggu konsentrasi. Baik menggunakan perabot namanya illa, kecuali atau lainnya illa. Nanti ada ghairu, siwan, sawaun, siwaun, ada, khola, khasa dan seterusnya. Jelas itu. Itu namanya perabot, namanya disebut dengan istisna. Sinonimnya, padanannya, muradifnya itu adalah al-ikhraj. Nah, tadi disebutkan baik menggunakan illa atau lainnya illa. Maksudnya lainnya illa katakhsis bisifat. Umpamanya gini. Jaa rajulun akilun. Jaa telah datang siapa rajulun seorang laki-laki. Sifatnya rajul akilun yang berakal. Ini rajulun mausuf disifati dengan akil. Orang yang berakal. Artinya kalau orang gila masuk apa enggak? Orang gila masuk apa enggak? Berarti orang gila tidak ada datang. Maka kan ya jaa rajulun ini kan termasuk secara bahasa, secara logat itu termasuk istisna. Oke? Itu istisna menurut logat, menurut bahasa. Bisa dipahami ya? Oke, ini satu poin kudu paham. Nah, kalau paham nanti kesononya gampang. Wa ammal istilahuna ini
jantungnya ilmu nahwu ya di sini istisna. Wa ammastilahan, dan adapun menurut istilah, dan adapun bermula istisna menurut istilah, fahuwa maka bermula istisna al ikhraju itu mengecualikan, al ikhraju itu mengeluarkan, bi illa dengan perabot illa maknanya kecuali, au bi ihda akhawatiha atau dengan salah satu akhwat. Akhwat itu bisa diartikan grup aja lah, kelompok gitu ya. Au bi ihda akhawatiha atau dengan salah satu kelompok-kelompoknya illa. Ma laulahu la dakhala fil kalami. Ma berarti kan ma yaitu illa au ihda akhawatiha. Laulahu jikalau tidaklah bermula ma ay maujudun, tulis khobarnya dibuang. Ma yaitu illa au akhawatuha laulahu, itu sulit itu, tulis yang benar, artiin yang benar. Laulahu jikalau tidaklah bermula ma ay maujudun, saya tulis di sini karena itu sulit. Ma laulahu ya, laulahu ini hunya kembali kepada ma, ini mubtada, oke, khobarnya dibuang, ai maujudun, itu maujud, nggak ada di situ. Nah itu maksudnya wabak dalaula ghaliban hadful khobar dan seterusnya. Ma yaitu khobar, laulahu jikalau tidaklah bermula ma itu maujud, la dakhala maka masuk apa kalam, apa runtutan kalam, fil kalami di dalam kalam as-sabiqi yang telah lalu. Summa yutlaku, summa innahu, kemudian sesungguhnya istisna, yutlaku itu diungkapkan apa istisna, alal ikhraji atas mengeluarkan, alladhi yaitu ikhraj, huwa yang bermula alladhi, fi'lul fa'ili itu perbuatannya fa'il, wa alal ismil waqi'i dan atas isim yang terjatuh. Satu taruh, jangan diminum semua, nanti kalau udah makan nah baru diminum lagi. Al-waqi yang terjatuh ba'da illa, setelah ilah. Udah titik, segitu dulu, diperhatikan. Pokoknya saya harap pembahasan yang baru langsung dipahami. Itu adalah kata kunci untuk kita memahami pembahasan-pembahasan berikut gitu. Perhatikan naskah. Kenapa ger? Istisna secara istilah ilmu nahwu adalah al-ikhraju bi illa au ihda akhawatiha ma laulahu la dakhala fil kalam sabiq. Perhatikan. Ini menurut istilah. Istisna ya. Al-istisna fi istilahin nahwi nuhati itu aja lah. Al-ikhraju bi illa au kebalik au ihda akhawatiha, mengeluarkan, maksudnya mengeluarkan tuh mengecualikan dengan media sarana huruf illa atau grupnya illa. Andaikan tidak dikasih illa, niscaya lafadz setelah illa itu masuk dalam rentetan kalam sebelumnya. Umpamanya begini, kharajan nasu illa
Zaidan, umpamanya begitu. Kharaja, keluar. Siapa annasu, manusia. Ini semua manusia keluar. Man sekarang kan nggak boleh. Sabata annasu fil buyuti. Saya rubah aja deh biar kontekstualnya di rumah aja. Kan gitu. Ya enggak? Sabata karena musim copet. Covid Sabatan nasu fil buyuti. Illa apa umpamanya? Illal bulis umpamanya. Illal bulisiyin. Umpamanya kecuali para polisi. Emang polisi bisa polisiin, bisa surtiin. Lah kan gitu. Awit doktoriin. Nah, dokter itu loh. Polisiin. Polisi bukan begitu gini loh. Surta. Surtiin gitu loh. Nah, pada baik. Surtiin ya. Ini sabata diem. Anasu siapa manusia fil buyuti di rumah illal bulisiin kecuali para pak polisi kan gitu. Nah, ini seperti kharajan nasu illa zaidan. Andai kan nggak ada illa, Zaid termasuk keluar bersama manusia. Nah inilah istisna menurut istilah ilmu nahwu. Ono Rizal ngantuk, cuci muka. Tua-tua ngajinya ngantuk mulu ya enggak? Lu sakit emang? Iya. Sakit apa? Sakit jiwa lagi kan? Ngaji kok ngantuk bahaya. Oke, bisa difahami nih. Siapa? Eger. Ya Eger. Sin. Aldi. Oke. Santi. Nih siapa Lia nih? Paham gak nih? Ini perempuan nggak? Interaksinya kurang sip ini. Kudu kalau bisa dimaksimalkan. Maka udah mulai nanti habis kurban, apalan kalian saya simak satu persatu. Mulai sorop ya sesuai pembagian yang udah diatur. Karena untuk menjaga mutu ya harus dengan pengawasan yang super ketat. Kita belajar nahwu sulit. Jangankan di Jawa. Jangankan di Bekasi, ini Bekasi sulitnya luar biasa. Jelas itu. Maka harus betul-betul ekstra ketat. Kalau enggak itu enggak bisa jaga mutu. Begitu loh. Udah sekarang kita lanjutkan. Qauluhu wa huruful istitsna'i. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Wa huruful istitsna'i yaitu lafadz wa huruful istitsna'i. Dan bermula huruf-huruf istitsna. Itu siapa? Astrid. Lu kan pernah nyantren dulu. Kemarin lah. Ada ngajar nahwu begini enggak? Masa pakai kitab kuning begini juga? Kitab putih. Oh iya. Tapi nyambung ya. Ngaji begini nyambung kan? Oke. Dan kalian juga nih boleh disimak amal ini. Udah berapa kamu hafal Quran? 5 juz atau 6 juz? 6 juz. 6 juz. Lu hafal juz al-Buqat doang lu. Ya enggak? Maka itu dipertahankan hafalannya, ngerti? Kalau perlu ditambahin. Lu kalau perlu nanti kamu harus saya lempar ke Jawa enggak apa-apa. Kan gitu kan memang seperti itu. Begitu loh. Masa dilempar ke Jawa bukan dibuang ya enggak? Ntar kangennya dibuang di pulau apa itu nih? Cilacap. Nusa Kambangan lagi. Dipesantrenin yang lebih pas. Maka itu siapa tadi? Bella Sungkawa. Ya, kudu serius, semangat. Besok puasa. Jangan saingan sama Sipa. Ya, kamu tinggalnya di mana? Di sini apa di sono? Di sono. Oh di sini. Oh iya di sono nggak apa-apa lah. Ntar Jana datang. Ntar kelompok orang gendut di sini semua kan kacau. Lah iya kan. Jana gendut, Ani mbahnya gendut. Ya Sipa engkongnya. Lah iya kan.
La ilaha illallah. Ini si anu kemana Ibrahim? Enggak ngaji. Kayak Rizky itu kan bagus ya kempes. Nambah gemuk lu malah ya. Lah iya nggak apa-apa. Oke kita lanjut. Biar santai aja. Itu tidur bocah. Udah biarin habis minum obat. Orang susah dibilanginya jangan minum es mulu ya batuk lah. Maknanya wa huruful istisna ay al hurufu, tegasnya huruf-huruf. Itu kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya huruf. Ya bahasa Arabnya asli ya huruf itu. Ad-dallatu yang menunjukkan alal istisna'i atas istisna pengecualian. Fahuwa maka bermula qauluhu wa huruful istisna min idhofatid dalli, itu namanya dalam bahasa balaghah disebut majaz mursal. Min idhofatid dalli, dari memudhofkan lafadz yang menunjukkan, lil madluli terhadap makna yang ditunjukkan. Jadi huruful istisna itu maksudnya memudhofkan lafadz yang menunjukkan kepada yang ditunjukkan, maksudnya huruf-huruf yang menunjukkan kepada makna pengecualian. Itu jelas itu. Nah, itu ucapannya musonif huruful istisna itu adalah min idhofatid dalil madlul. Itu bahasa balaghah. Kan sedikit ini muqaddimah, ada balaghahnya. Jadi kemudian fa in qulta, saya rasa udah jelas ya. Huruf-huruf istisna maksudnya ucapannya musonif kok kata-kata huruful istisna itu adalah, ini saya tulis gak apa-apa, huruful istisna, diperhatikan. Ini kerennya ngaji kitab Sarah seperti itu. Itu disebut min idhofatid dali lil madlul. Ini keren, diperhatikan. Apa itu maksudnya? Kamu udah punya kitabnya, Pak? Oke. Memudhofkan dal ad-dal ini isim fa'il. Min idhofatid dali, memudhofkan lafadz yang menunjukkan. Huruf itu dal. Istisna madlul. Huruf-huruf yaitu huruf untuk menunjukkan pengecualian. Nanti memudhofkan huruf kepada istisna itu disebut majaz mursal. Kalam itu ada dua. Ada kalam hakiki, kan gitu, dan ada kalam majazi. Majazi itu apa? Metafor. Hakiki itu ya saya makan nasi itu, ngerti kan? Ada kalam yang tidak hakiki. Tidak hakiki itu namanya majazi. Kenapa? Udah sono jangan Dik, diurusin Dik. Makan dulu. Minum dulu. Kamu udah makan belum tadi? Lo suruh makan kue, ambilin kue di dalam. Di kamar Pak Ustadz. Lah. Udah lewat sini enggak apa-apa, udah cepet sono. Nah, tadi suruh tawarin kue dulu, makan kue di Pak Ustadz. Ambilin Dik. Kawal. Ya jelas ya. Ngurusin berkele satu ribet amat ya. Huruful istisna'i, satu lengkap ya deh. Wa huruful istisna'i, ini kan namanya mudhof. Udah gue tulis lengkap aja dah. Mudhof. Ini namanya mudhof ilaih kan gitu. Mudhof itu isim yang disandarkan. Mudhof ilaih itu isim yang dijadikan sandaran atau tumbuhan. Nah, mudhof ini macam-macam. Maka nanti dalam isim yang dibaca khofat itu ada pendalaman. Ada mudhof itu mahdhoh dan ada ghairu mahdhoh. Gulamu Zaidin, kan gitu. Budaknya Zaid itu idhofah mahdhoh. Tapi nanti ada idhofah yang ghairu mahdhoh. Ini namanya idhofah ghairu mahdhoh. Huruf-huruf yang menunjukkan kepada istisna. Nah, itu namanya majaz, itu idhofah. Namanya idhofah disebut majaz, yaitu min idhofatid dal lil
lil madlul, jelas itu. Nah, ini pembahasan begini nggak ada dalam ilmu nahwu. Jadi ini yang disampaikan oleh Imam Asmawi adalah cuplikan atau penggalan daripada ilmu balaghah. Apa itu balaghah? Ilmu retorika. Bahasa Al-Qur'an itu kalau kita pahami menggunakan media, pertama nahwu shorof, ketiga ilmu bahasa, keempat dinaikkan ke balaghah. Balaghah ini ada 3 ilmunya, ada ma'ani, ada bayan, ada ma'ani, ada badi'. Diperhatikan, ini saya ceritakan supaya kalian secara intelektual Islam terangsang kaitannya ilmu-ilmu Islam. Apa itu ilmu bayan? Ilmu yang membahas masalah kalimat-kalimat dohir, kalimat-kalimat yang jelas. Umpamanya madda. Ini supaya kalian tahu kenapa kalian belajar shorof. Madda itu asalnya madada. Kok ada orang nulisnya madada bukan madda? Itu berarti nah, itu nggak mengikuti bayan. Ngerti? Yang kedua itu bayan, ilmu bayan namanya. Ilmu ma'ani. Ilmu yang membahas masalah makna. Majas itu bagian daripada ma'ani. Nanti ada badi' yang terakhir. Badi' itu keindahan bahasa. Badi' macam-macam. Ada kaitannya badi' yang lafzi, ada juga badi' yang maknawi. Itu jelas itu. Nah, orang udah membicarakan masalah ilmu balaghah, itu nahwu sorofnya harus udah mateng. Maka kenapa kalian harus ngapalin amsilah tasrifiyah? Yang udah hafal amsilah tasrifiyah harus menghafal jurumiyah. Karena itu adalah dasar utama untuk naik jenjang kepada ilmu balaghah. Jelas itu. Bukan berarti udah selesai. Belum. Selesai balaghah ada namanya ilmu mantek, ilmu logika, ilmu untuk cara berpikir. Maka ngomong sama orang yang sudah menguasai mantek logika nggak boleh salah. Nanya salah, pertanyaan itu dipertanyakan kembali. Oh, jelas itu. Maka ngajinya seperti ini ya kudu serius, kudu tekun. Kalau kalian ngajinya kok sampai paham sedalam itu, nggak ada kesempatan. Bahkan maaf kata untuk berak aja sekalipun sayang sebenarnya waktunya. Jelas itu. Lah kok masih pada malas-malasan, kok masih pada ogah-ogahan. Itu artinya belum klik terhadap ilmu agama. Ngerti Ramli? Nah gitu. Anu Pak, ntar janjian sama Rizky, ntar gue pamit pulang ya. Ngapa? Pura-pura sakit, padahal pengen netek sama maknya. Ada ya gak? Bukan begitu Ramli? Enggak Pak, enggak salah. Lah ya, ngerti kan? Nah, akal-akalan seperti itu ntar habis Ramli Desti. Udah ntar habis lu gue beli Ramli gitu kan. Wah, habis kalau begitu. Jelas itu. Lu kalah sama Santi. Lu tanya Santi masih hidup. Santi itu 9 tahun gak pulang kampung. Serius. Nah orangnya masih hidup. Robiah Al-Ngadawiyah. Nah orangnya no. Makanya Al-Ngadati yang ngadat mulu dia. 11 tahun gak pulang. Lu berapa tahun Nur? Umi? Adiknya 6 tahun. Lu kenapa gak pulang? Oh beta tidak punya ongkos Pak. Beta pulang-pulang Kupang itu harus punya uang 55 juta. Beta mana ada uang banyak itu, ya Pak? Mana pula beta, ya Pak? Lah ini Ramli, tentang orang Jatisari, ya Pak? Jalan kaki kok nyampe, pulang mulu, ya Allah. Sama Aji sama Rizky itu, ya Pak? Pulang. Mengapa? Aji mau netek Pak, gitu ya? Jangan, biar kata dekat. Ya kecuali ngomong nggak apa-apa lah. Tuh gitu loh. Ini penting sekali. Gitu loh. Aska. Ya, supaya waktunya benar-benar deres. Oke. Itu anu aja, sekilas info aja. Fa in qulta, maka jika bertanya siapa kamu? Kaifa hali bagaimana?
Yu'abbiru mengekspresikan, walah ilallah, mengekspresikan, lu paham memang. Yu'abbiru mengungkapkan, gitu aja lah, mengatakan, gitu aja lah, takbir. Yu'abbiru menakbirkan, mengungkapkan siapa al-musannifu, kiai musannif, bil hurufi dengan huruf. Nih, wa huruful istisna'i kan gitu. Perhatikan, kan ucapannya dalam kiai musannif dalam matan jurumiyah itu kan wa huruful istisna, bukan begitu? Nah, kenapa musannif mengatakan wa huruful istisna? Padahal ma'a anna adawatil istisna'i, serta sesungguhnya itu adawati, karena itu jamak muannas salim, nasabnya tandanya kasroh. Itu orang udah ngaji ilmu balaghah udah nggak dibahas. Kenapa? Itu udah melewati, udah otomatis bacanya ya adawati. Akan jatuh setelah ana, Pak. Kenapa bukan adawata? Itu kan jamak muannas salim, mulhaq jamak muannas salim, ya harus adawati. Wajur apa? Ya tandanya kasroh itulah. Khof nasabnya. Najidu menjumpai siapa kami fiha di dalam adawatil istisna af'alan pada fi'il wa asma'an dan pada isim-isim, wa ujiba dan dijawab siapa anil musannifi dari musannif bijawaba ini dengan dua jawaban. Al awalu bermula jawab yang pertama itu anau sesungguhnya musannif salaka itu menempuh siapa musannif thariqat taghlibi pada sistem dominan, thariqat taghlibi pada jalan umum, gitu aja lah. Fahuliba maka didominasi, maka dimenangkan, kalau terjemahan bahasa Jawanya ya begitu. Fahuliba maka dimenangkan. Mana tadi? Apa al hurufu huruf ala ghairihi atas lainnya huruf. Wasani dan bermula yang kedua, anahu itu sesungguhnya musannif. Ro'a itu menjaga siapa musannif. Ro'a itu menjaga. Maknanya ro'a yuroi muro'atan itu ya menjaga hafidhu. Ala tariqatil mutaqaddimina atas sistem ulama-ulama terdahulu. Fa innahum maka sesungguhnya al mutaqaddimun yutli awas atlaqa yutliku yutlikuna itu mengucapkan siapa al mutaqaddimun al hurufa pada lafadz huruf wa yuriduna dan menghendaki siapa al mutaqaddimun biha dengan huruf al kalimati pada kalimat-kalimat. Sawaun itu sama saja, kanat ada apa kalimat, af'alan itu fi'il au asma'an atau itu isim-isim, au hurufan atau itu huruf-huruf. Udah titik. Perhatikan. Ini juga sama permainannya permainan balaghah. Kan tadi musannif, perhatikan Santi sama Ani. Lu biar di sini udah 13 tahun. Ani 13 tahun di sini kan? Belum tentu paham lu. Lah iya kan? Kenapa wa huruful istisna? Padahal ini kan musannif mengucapkannya huruf. Huruf itu kan huruf kan? Padahal huruf istisna itu ada 8. Yang huruf itu cuma illa doang. Ghairu isim. Siwan, suwan, sawaun isim. Tapi khola, ada dan khasa itu bisa huruf, bisa fi'il. Kan begitu? Lu kenapa musannif mengucapkannya atau mengungkapkannya, menakbirkannya atau ibaratnya? Nah, dalam bahasa kitab begitu. Huruf padahal isinya huruf istisna itu enggak hanya huruf. Ada isim, ya ada huruf, ya ada fi'il. Maka ada 2 poin penjawaban.
Jawaban yang pertama, annahu salaka tariqat taglib fahulibal huruf ala ghairihi. Jawaban yang pertama, musonib dominan memenangkan huruf. Jadi yang lainnya udah ngikutin. Ayo, umpamanya begini. Bapak-bapak yang mau masuk silahkan duluan. Padahal jamaahnya enggaknya bapak-bapak. Ada juga ibu-ibu. Nah, bapak-bapak disebut bukan berarti ibu-ibu nggak boleh. Cuman nyebut bapak-bapak, ibu-ibu termasuk dalam disatukan dengan bapak. Jelas nggak maksudnya? Itu maksudnya taglib. Jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, wathani annahu ra'a tariqatal mutaqaddimin fa innahum yutlikunal huruf wa yuriduna bihal kalimat. No. Kayak orang nggak ngelihat aja begini-begini. Nah iya kan? Apa maksudnya? Jawaban yang kedua, musonif mengikuti jejak langkah ulama-ulama terdahulu, ulama mutaqaddimin. Dia ngantuk Rijal. Makanya lu kemarian dikit, ya udah ngantuan, ngumpetan ya. Maksudnya thariqatul mutaqaddimin bagaimana? Ini yang disebut huruf, tapi yang dimaksud adalah kalimat. Nah kalau kalimat kan terbagi tiga. Ada kalimat huruf, ada kalimat isim, ada kalimat fi'il. Oh, begitu loh maksudnya. Itu juga majas juga bagiannya. Oke? Bisa dipahami? Aska pasti nggak paham. Karena ini bukan konsumsinya Aska. Tapi Rizky kudu paham. Nah, Aldi, Aji, Yasin, Eger, mana siapa tadi? Panjul yang di belakang siapa namanya? Ya si Panjul Rijal. Ya perempuan yang gede-gede ini semuanya kudu paham. Karena ini membutuhkan pemikiran. Kalau membutuhkan pemikiran, ya harus diangan-angan dengan pikiran. Enggak semata-mata diapal. Apal bagus, tapi apalan itu adalah membantu untuk kita memikir. Bisa dipahami kan? Ini wilayah memikir. Maka harus dimutolaah ulang. Gitu loh. Kecuali kalian cerdasnya di atas rata-rata ya alhamdulillah. Kan gitu kan? Ini sulit, maka harus dimutolaah. Oke, dikit lagi. Qauluhu samaniyatun. Bermula ucapannya musonib samaniyatun, yaitu lafaz samaniyatun. Khobarun itu sebagai khobar. An qaulihi dari ucapannya musonib. Wa hurufu yaitu lafaz wa hurufu. Wala takunu samaniyatan il. Apa Santi? Gue nanya sama lu, ngetes. Bacanya apa itu setelah illa itu? Wala takunu samaniyatan illa. Ayo saya tawarkan kepada kalian apa? Ani, Jana, belum hidup ya. Apa ger? Illa Buddha, oke. Yasin, Santi katanya Buddha. Lu kok lucu aja sekalian. Ilah. Ayo. Ani, lu badan doang gede jawab kagak lu. Rijal, lu katanya udah nyantri 3,5 tahun di Banten. Ayo apa itu? Aldi. Ya kan? Saya coba tes sedikit ya supaya kalian klik. Ternyata nggak bisa klik kan? Alah. Wala takunu dan tidaklah ada apa adawatul istisna sama niatan itu 8 illa bi'addi laisa. Ngerti san? Ani, you understand? Alah, emang lu pikir gampang apa? Itu saya baca ba'da boleh pak. Saya baca bu'da juga boleh pak. Saya baca konghucu aja sekalian. Habis ada apa ada yang ngomong Buddha lagi ya kak? Illa bi'addi laisa, kecuali dengan menghitung laisa. Tulis yang seperti itu, takut lu salah. Lu udah saya kan sok tahu harokatin.
Nanti salah nulisnya, lu pikir gampang apa? Illa bi'addi laisa, kecuali dengan menghitung laisa. Wala yakunu, dan tidaklah ada apa laisa. Udah titik. Kan katanya tadi ada watul istisna. Ada berapa tadi? 8. Sebenarnya nggak ada 8. Kalau laisa nggak dihitung. Di situ ada nggak? Coba aja lu hitung. Illa, ghairu, siwan, suwan, sawaun, khola, ada, dan hasa. Oke? Oke 8. Tapi kan masalah siwan, sawaun itu kan sama. Siwan kan, suwan, sawaun itu kan sama. Maka dikritisi sama Syekh Asmawi dalam kitab syarahnya. Itu kalau nggak menghitung laisa, ya berarti nggak ada 8 walayakunu, dan tidak ada, maksudnya tidak mencukupi, kan gitu kan. Wahada idza adatta sawaan bilughatiha wahidatan. Wahada, dan bermula ini kurang dari 8. Tulis yang benar. Wahada, dan bermula ini walayakunu, itu maksudnya. Itu idza adatta, apabila idza kurang titik, kurang dal itu. Idza adatta harusnya dalnya 2. Ada yang dalnya 2 enggak? Itu kalian adatta itu ada dalnya 1 apa 2? Nah, tambahin 1 lagi. Itu yang nulis belum ngopi. Wah, gitulah. Kalau salah ya salah. Idza adatta, apabila menghitung siapa kamu, sawaan. Kalau enggak gini aja, biar enggak nambahin. Idza uddat, gitu aja lah. Apabila dihitung, saya bikin simpel aja. Idza uddat, apabila dihitung apa sawaun, lafaz sawaun bilughatiha, dengan logat-logatnya sawaun. Kan dari siwan, suwan, sawaun, kan ada 3 itu. Gitu loh. Wa idza uddat, dan apabila dihitung apa sawaun bilughatiha, dengan logatnya sawaun, ats-tsalatsati, yang 3, fatakunu, maka jadi apa huruf istisna tsamaniyatan, itu 8, bi'tibaril lughatis tsalatsati, dengan menghitung logat-logatnya sawaan, ats-tsalatsati, yang 3. Udah ada itu, fi sawain, di dalam sawain. Jadi gini, illa huruf istisna kan 8. Udah pada hafal kan? Illa, si ghairu, siwan, suwan, sawaun. Ini kan 5. Ada, khola, hasa, kan 8. 8 ini apabila logatnya sawaun kan ada 3. Siwan, suwan, kan gitu. Itu dibaca mat. Kalau dibaca koser. Kalau dibaca mat kan sawaun, kan 3. Siwan, suwan, sawa, kan 3. Nah, kalau itu dihitung 1, karena perbedaan logat tadi, maka yang terjadi kan kurang. Cuman illa ghairu, siwan, kan dihitung 1 tadi. Siwan, suwan, sawan kan 1. Ada, khola, cuma 6. Itu jelas gak maksudnya? Nah, maka harus dilanjutkan. Fa idza nadzarta, maka apabila memandang siapa kamu, ila laisa, kepada laisa, wala yakunu, dan la yakunu. Jadi laisa itu huruf istisna, la yakunu juga dihitung huruf sorot, maka jadi apa al adawatu, perabot istisna. Jadi itu ini kan sorot ya, kan saudaranya kana. Asyarotan atau asrotan itu 10. Nah, yang membunyikan tan ini loh, ngerti kan? Asrotan, asrotun, asrotin, vokalnya akhirnya itu loh, ngerti kan? Nah itu kan karena khobarnya sorot, itu kudu penting. Asrotan itu 10. Udah titik. Nah tadi kan
Diingat-ingat, dihafalin. Illa, ghairu, siwan, suwan, sawaun, ada, kholaha. Ini kan 8. Nah, ditambahin lagi termasuk perabot istisna itu pertama laisa. Kedua lagi tambahnya layaku. Nah, kalau ditambahin laisa sama layakunu, adawatul istisna itu ada 10. Gitu loh maksudnya. Nyambung. Nah, jadi nggak usah keder. Jadi kalian jangan terpaku 8-nya. Tapi bukan berarti 8 ini nggak penting harus diapalin, harus dikuasai. Dikuasai di luar kepala lah. Jangan lu lagi debat, ntar dulu. Saya buka primbon dulu. Nah, kan nggak lucu debat nyari primbon. Maksudnya nyari kitab, paham itu? Maka pentingnya ngapalin di situ. Kata Syarah Ibnu Aqil, al-hifdzu hujjatun liman lam yahfad. Apal itu satu argumen bagi orang yang nggak apal, satu hujjah. Orang lu nggak apal aja kok belagu banget. Tuh gitu udah jelas itu. Nah, maka pentingnya deres tuh di sini gitu loh. Oke, kita lanjut. Wahia arba'atu aksamin. Wahia dan bermula huruful istisna arba'atu aksamin. Ini nggak usah satu tulis, nggak apa-apa, cukup diperhatikan dengan serius, insya Allah nyambung. Wahia dan bermula adawatul istisna arba'atu aksamin. Itu ada 4 beberapa bagian, berapa macam. Harfun bil ittifaqi. Harfun yaitu huruf, bil ittifaqi dengan kesepakatan ulama nahwu. Wahua dan bermula harfun bil ittifaq, illa itu illa. Wasmun yang kedua dan isim bittifaqin dengan kesepakatan ulama nahwu. Wahua dan bermula ismun bittifaqin, ghairu itu lafaz ghairu, wasawaun dan sawaun bilughatiha dengan logatnya sawaun. Wa fi'lun dan fi'il bittifaqin dengan kesepakatan ulama nahwu. Wa huwa dan bermula fi'lun bittifaqin, laisa itu laisa. Wala yakunu dan la yakunu. Wa mutaraddidun dan itu dibingungkan. Kalau bahasa Jawanya mider-mider. Aska disimak kitabnya lu malah bengong sambil begini nyengir. Lu ngeliat setan emang. Nah, terus ketawa-ketawa kayak al aja lu. Sakit. Lapar. Lapar. Mau makan. Ya ntar habis ngaji. La ilaha illallah. Apaan? Lah iya kan? Oke. Mana tadi? Wa mutaraddidun dan itu minder-minder, bingung, keder kalau kok bisa aja. Bainal fi'liyati antara kefi'ilannya, wal harfiyati dan antara kehurufannya. Wa huwa dan bermula mutaraddidun bainal fi'liyah wal harfiyah itu khola wa ada wa khasya. Khola, ada dan kha. Udah titik. Ini satu tulis, nggak apa-apa satu tulis dah. Bonus, diperhatikan. Udah saya nggak usah. Ya udah gini nggak apa-apa deh, gini dah. Nih perhatiin. Kalau bahasa itu kan huruful istisna. Istisna. Lu ngapain mangap-mangap? Makan laler hijau apa emang? Ponakan lu ngapa nih? Tahu-tahu mangap-mangap karena laler hijau. No Aldi di bangunan. Astagfirullahaladzim. Lu sakit di? Sakit pak. Lu udah berapa kali sakit di? Lebih lah, ada kali 6 kali sakit lu. Ya sakit mulu. Ini pertama perhatikan. Huruf istisna yang jumlahnya tadi ada 8 itu dibagi 4. 2, 3, 4. Perhatikan. Pertama
huruf dengan kesepakatan ulama, yaitu illah. Oke. Yang kedua, isim dengan kesepakatan ulama, yaitu ghairu dan sawaun, siwaun dengan logatnya. Siwan, suwan, sawaun. Oke. Yang ketiga, disepakati sebagai fiil, yaitu laisa dan la yakunu. Oke. Ini bisa 8. Kalau laisa dan la yakunu dimasukkan berarti 10. Oke. Yang ketiga, yang keempat, mutaraddid at-taraddud bainal fi'liyah wal harfiyah. Diperselisihkan, diragukan antara dia itu fi'il apa huruf. Nah, itu ada 3, yaitu khola, ada, dan khasa. Ini pun logatnya banyak. Ada yang ngomong khasa, ada yang ngomong khasa, ada yang ngomong khasa, ngerti? Nah, ini pun harus dikuasai. Kalau menguasai khilaf, nggak terjebak dalam khilafiyah. Ya sama aja sekarang ini. Orang kan pada berebut bener kaitannya COVID. Wah, COVID itu nggak ada. Ada yang ngomong gitu kan? Ada yang ngomong, wah, COVID itu nyata. Nah, buktinya orang pada mati kan gitu. Nah, kalau masalah begitu ya kudu kita hati-hati menyikapinya. Yang jelas jangan mengabaikan protokol kesehatan, begono ceritanya. Oke? Tanggung, dia nyampe qauluhu. Apa udah titik nih? Ya, kalau enggak ibadah Allah enggak apa-apa dah. Ya udah jangan digas lah. Nanti anu lagi. Ntar dulu. Tapi belum ya. Biar titik lah nyampe qauluhu itu. Wabada dan memulai siapa al-musannifu musannif bi illa dengan illa, li'annaha karena sesungguhnya illa ummul babi. Jangan ngantuk. Kalau ngantuk katanya dikatain lagi. Itu ada babi katanya ngatain gua. Gitu lagi. Ummul babi itu induknya bab. Waqat takunu, dan terkadang ada apa illa sifatan itu sebagai sifat bimakna ghairi, semakna dengan ghairu, kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya Allah Ta'ala, lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Lau kana, jikalau ada fihi ma, itu di dalam bumi dan langit, apa yang ada, alihatun, Tuhan-Tuhan, illallahu ay ghairullahi, tegasnya selain Allah. Itu illa maknanya ghairu, la fasadata, maka menjadi binasa apa bumi dan langit. Lakinil fasadu, tetapi bermula fasad, rusak, hancur, muntafin, itu ditiadakan. Fantafa, maka hilang. Ini kan ilmu tauhid, Fathul Majid kan. Nah gitu loh. Wahdaniyat, ingat gak? Santi. Oh, fantafa maka hilang. Apa ta'addudul alihati, berbilangnya Tuhan-Tuhan. Allah kan sifatnya wahda, niat, lawannya wahdaniyat apa? Ta'addud. Jadi dalam ayat lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata, illa yang ada dalam ayat tersebut, diperhatikan ini rijal. Ya, illa di situ itu maknanya sama dengan ghairu sebagai sifat. Lah kok bisa begitu? Lah iyalah. Buktinya kan bumi langit masih utuh. Kan gitu. Berarti hilang ta'addudul alihah, berbilangnya Tuhan itu enggak ada, gitu loh. Falaisat, maka tidaklah ada apa illa yang sifat tadi, istisnaiyatan, itu istisnaiyah. Li'anna sarto illa,
Karena sesungguhnya syaratnya illa al istisnaiyati yang bangsa istisnaiyah taqaddumu syai'in itu didahuluinya sesuatu amin yang umum alaiha atas illah. Yakunu yang jadi apa malafat ba'daha yang setelah illah mukhrajan itu yang dikeluarkan dikecualikan minhu dari syai'am tadi. Udah titik. Itu maksudnya apa namanya? Illa terkadang maknanya adalah ghairu sebagai sifat ya. Jadi kalau illa yang seperti ini, illa yang semakna dengan ghairu yang sebagai sifat itu tidak termasuk istisna. Karena istisna itu harus didahului lafadz yang umum, lafadz sesudahnya itu adalah mukhrajan minhu yang dikecualikan darinya. Nyambung nggak? Udah pasti nggak nyambung. Ini kudu pemahaman. Loh, maka pentingnya deres di sini. Loh, begitu loh. Oke, ibadah Allah.